Mereka selalu bilang, jangan pernah mengejar wanita, biarkan mereka yang mengejarmu. Namun kemudian kehidupan nyata menghantam Anda dan Anda menyadari kebenaran yang brutal. Wanita hampir tidak pernah mengejar pria. Anda merasa terjebak. Jika Anda tidak mengejarnya, tidak akan terjadi apa-apa. Namun saat Anda melakukannya, dia kehilangan minat. Jadi apa rahasianya? Ada dua jenis pengejaran, logis dan emosional. Jika Anda tidak memahami perbedaannya, Anda akan berakhir menjadi salah satu dari dua hal, diabaikan atau digunakan. Dalam video ini, saya akan mengungkap psikologi tersembunyi di balik permainan berburu dan mengejar, dan mengapa satu-satunya cara untuk membuatnya mengejar Anda adalah dengan memulai sebagai pemburu. Jika Anda baru di sini, berlangganan dan ikuti sampai akhir. Klik suka, bagikan video ini, dan yang terpenting, perhatikan. Izinkan saya membawa Anda kembali beberapa tahun yang lalu. Saya bertemu seorang pria bernama Rizal, pemilik 3 restoran yang sukses. Wanita ada di mana-mana di sekitarnya, panggilan, pesan, undangan, perhatian tanpa henti. Saya berpikir, pria ini pasti tahu rahasianya. Namun, setelah menghabiskan waktu bersamanya, saya menyadari sesuatu yang menghancurkan. Tak seorang pun wanita itu mencintainya. Mereka mengejarnya, ya, tapi bukan karena siapa dia. Mereka mengejar rekening banknya, bukan jilanya. Inilah yang saya sebut pengejaran logis. Ketika seorang wanita mendekatimu bukan karena emosi, tetapi karena perhitungan. Dia melihat manfaat yang jelas, uang, status, koneksi. Otaknya yang menghitung, kalau aku tetap bersama pria ini, hidupku akan menjadi lebih mudah. Dan tentu saja, ini bisa berhasil jika Anda punya banyak uang. Tapi inilah masalahnya. Ini adalah hubungan yang dibangun di atas pasir hisab. Suatu malam setelah minum beberapa gelas, Rizal mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Bro, aku merasa seperti ATM yang punya kaki. Kalau uangnya habis, cintanya juga ikut hilang. Dan dia benar. Para wanita itu tetap tinggal, tetapi dengan satu mata selalu tertuju pada pintu, menunggu seseorang yang dapat membuat mereka merasakan sesuatu yang nyata. Itulah kutukan pengejaran logika. Ia memiliki 2 kelemahan fatal. Pertama, hampir mustahil untuk dipertahankan. Tidak semua pria punya kekayaan miliaran rupiah atau nama terkenal. Kedua, bahkan jika Anda melakukannya, Anda tidak akan pernah mendapatkan apa yang diam-diam diinginkan setiap pria. Seorang wanita yang mencintaimu apa adanya. Namun disinilah segalanya berubah. Ada jenis pengejaran lain yang dapat dikuasai pria manapun jika ia benar-benar memahami pikiran wanita. Itu disebut pengejaran emosional, dan itu adalah senjata paling ampuh dalam semua hubungan manusia. Ketika seorang wanita mengejar Anda secara emosional, dia tidak dapat mengendalikannya. Anda menjadi kecanduannya, obat yang dibutuhkan sistem sarafnya untuk merasa utuh. Dia tidak bisa tenang kecuali mendengar kabar darimu. Dia mencarimu bukan karena logika yang menyuruhnya, tetapi karena hatinya yang menuntutnya. Dan inilah rahasianya. Pengejaran semacam ini dapat diciptakan, dikembangkan, dan dikuasai. Izinkan saya memberi Anda sebuah contoh yang akan mengubah cara Anda melihat segala sesuatu. Bayangkan seorang teman menawarkan Anda sebatang rokok suatu hari. Coba saja, katanya. Anda meminumnya, Anda menghisapnya, Anda menyukainya. Beberapa hari kemudian dia membawakanmu yang lain. Setelah beberapa saat, Anda mulai mengharapkan rokok tersebut. Beberapa minggu kemudian Anda tidak menunggunya lagi. Anda mencarinya. Hei, apakah kamu punya yang seperti itu lagi? Dan suatu hari dia berkata, tentu saja, tapi sekarang harganya Rp20.000. Apa yang terjadi di sana? Pada awalnya dialah yang memberi, lalu Andalah yang meminta, dan akhirnya Andalah yang membayar. Hal yang sama terjadi dalam hubungan, tetapi alih-alih rokok, kita berurusan dengan perhatian, emosi, dan koneksi. Seperti yang pernah dikatakan oleh ahli strategi hebat Machiavelli, dalam permainan kekuasaan, orang yang mengendalikan emosi orang lain mengendalikan hasilnya. Wanita pun tak berbeda. Pada awalnya Anda memberinya perhatian kecil-kecilan, lalu Anda menghilang, lalu Anda kembali dengan sedikit lagi, dan perlahan-lahan dia mulai menginginkannya. Perhatian itu menjadi seperti udara, sesuatu yang tidak dapat ia hidup tanpanya. Sekarang jangan salah paham, ini bukan tentang manipulasi atau kekejaman. Ini tentang memahami sifat manusia dan bekerja dengannya, bukan melawannya. Karena wanita mendambakan emosi, mereka mendambakan tantangan, mereka mendambakan ketidakpastian.
Mereka menginginkan pria yang membuat mereka merasa hidup, bukan pria yang membuat mereka terus-menerus merasa dapat diprediksi. Namun inilah tragedinya. Kebanyakan pria melakukan kebalikannya. Mereka bertemu dengan seorang wanita yang mereka sukai dan langsung menjadi hewan peliharaan kecilnya yang penurut. Berkirim pesan teks tanpa henti, selalu tersedia, perhatian tiada henti. Lalu mereka bertanya-tanya mengapa dia kehilangan minat begitu cepat. Jawabannya sederhana. Jika sesuatu selalu tersedia, maka nilainya akan hilang. Jika sesuatu dapat diprediksi, maka itu akan menjadi membosankan. Tetapi ketika sesuatu muncul pada saat yang tepat dan kemudian menjauh, itu menciptakan kebutuhan. Dan kebutuhan emosional adalah bahan bakar ketertarikan yang nyata. Dengar, jika Anda berhasil sejauh ini, itu karena Anda benar-benar ingin mengubah hidup Anda dengan wanita. Dan hal itu saja sudah membuat Anda berbeda dari kebanyakan pria. Kebanyakan orang menerima nasihat yang dangkal dan terus-menerus gagal. Tapi Anda di sini untuk mengetahui kebenaran. Jadi jika pesan ini membuka mata Anda, berlanggananlah saluran ini, karena apa yang akan datang selanjutnya bahkan lebih dalam. Dan saya hanya ingin membaginya dengan pria yang benar-benar berkomitmen terhadap transformasi diri mereka. Sekarang setelah Anda memahami perbedaan antara pengejaran logis dan pengejaran emosional, inilah saatnya untuk mempelajari cara menjadi tipe pria yang dikejar wanita tanpa menyadari alasannya. Dan untuk melakukan itu Anda harus menguasai dua fase permainan, perburuan dan penaklukan emosional. Disinilah kebenaran dimulai. Anda sudah tahu pengejaran emosional itu ada, tetapi sekarang Anda harus menciptakan kecanduan itu dalam dirinya. Dan disinilah kebanyakan pria membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Mereka mencampur adukan antara pemburu dan pengejar. Dengarkan baik-baik. Ada perbedaan besar. Si pengejar memohon, memelas, merangkak. Pemburu mengambil inisiatif, tetapi selalu dari posisi berkuasa. Seperti kata para ahli strategi, dia yang bertindak dengan tujuan dan kekuatan batin akan menang. Dia yang bertindak karena putus asa akan menghancurkan dirinya sendiri. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang mengubah hidup saya selamanya. Bertahun-tahun yang lalu, saya bertemu seorang pria bernama Arman. Dia tidak tampan, dia tidak punya banyak uang. Namun, para wanita luluh padanya. Suatu hari, saya menanyakan rahasianya. Dia mengatakan sesuatu yang tak akan pernah saya lupakan. Saudaraku, perbedaan antara sukses dan gagal terletak pada cara kamu bertanya. Awalnya saya tidak mengerti, sampai dia menunjukkannya kepada saya. Kebanyakan pria bertanya, kapan kamu bebas untuk nongkrong? Itu namanya mengemis. Arman akan berkata, katakan padaku hari apa kamu bebas minggu ini. Aku ingin membawamu ke suatu tempat yang menakjubkan. Lihat bedanya. Yang satu meminta izin, yang lain mengambil kendali. Itulah aturan pertama dalam berburu. Jangan pernah bertanya kepada pengikut. Ketika kamu berkata, kapan aku bisa bertemu denganmu? Kamu sebenarnya berkata, kamu pimpin, aku ikuti. Tapi ketika kamu berkata, katakan padaku kapan kamu senggang, kamu berkata, aku pimpin. Kamu memutuskan kapan itu cocok dengan duniamu. Itu halus, tetapi wanita langsung merasakannya. Dan sekarang datanglah pelajaran yang paling ampuh. Sebagai seorang pemburu, senjata terhebatmu bukanlah kegigihan, melainkan kelangkaan. Inilah aturan emas yang telah berhasil selama beberapa dekade. Hubungi seorang wanita hanya seminggu sekali di awal. Sekali, tidak lebih, tidak kurang. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi kalau aku hanya mengirim pesan padanya seminggu sekali, dia akan kehilangan minat. Salah. Kamu akan menciptakan sesuatu yang jauh lebih ampuh, rasa ingin tahu. Ketika seorang pria menghubungi seorang wanita setiap hari, dia menjadi mudah ditebak. Tapi ketika dia menghubungi seminggu sekali dengan tujuan dan percaya diri, dia menjadi menarik. Inilah trik psikologis yang kebanyakan pria tak pernah pahami. Wanita terbiasa dibombardir perhatian sejak awal, pesan terus-menerus, ketersediaan penuh, keputusasaan yang disamarkan sebagai ketertarikan. Tapi kamu akan melakukan yang sebaliknya. Kamu akan muncul, kamu akan memberi dampak, lalu kamu akan menghilang. Bayangkan dirimu seperti parfum mahal. Jika seseorang memakainya terlalu banyak, parfum itu akan terasa menyesakkan. Tapi jika mereka memakainya secukupnya di saat yang tepat, semua orang akan menginginkan lebih. Itulah yang akan kamu lakukan dengan kehadiranmu, perhatianmu, dan waktumu. Biar kutunjukkan bagaimana ini terlihat di kehidupan nyata.
Kamu bertemu seorang wanita di hari Sabtu, alih-alih mengirim pesan teks padanya di hari Minggu seperti pria lainnya, kamu menunggu sampai Sabtu berikutnya. Lalu kamu mengirim sesuatu seperti ini. Hei, aku ingat kamu bilang kamu suka seni. Jumat ini ada pameran yang luar biasa. Ayo kita pergi jam 8. Kenakan sesuatu yang elegan karena setelahnya aku akan mengajakmu makan malam spesial. Sekarang, perhatikan setiap kata. Kamu tidak bertanya apakah dia mau pergi. Kamu berasumsi dia mau. Kamu tidak bertanya apa yang ingin dia lakukan. Kamu sudah punya rencana. Kamu tidak mengemis waktunya. Kamu mengundangnya ke duniamu. Itulah pola pikir seorang pemburu. Sekarang tibalah ujian yang sesungguhnya. Momen yang memisahkan seorang pemburu sejati dari pemburu yang putus asa. Dia akan bilang dia tidak bisa datang. Dia sibuk. Dia punya rencana. Terserah. Dan disinilah kebanyakan pria hancur. Si pengejar berkata, bagaimana dengan Sabtu atau Minggu? Kapan kamu ada waktu luang? Sedangkan si pemburu berkata, tidak masalah. Mungkin lain kali. Dan begitulah. Kamu tidak memaksa. Kamu tidak mengemis. Kamu tidak menawarkan alternatif. Kamu menerima jawabannya dengan tenang, bermartabat, dan tanpa usaha, layaknya pria yang punya pilihan. Dan reaksi sederhana itu melakukan sesuatu yang luar biasa dalam benak seorang wanita. Reaksi itu mengatakan padanya, kau tidak seperti pria lain, kamu tidak meleleh saat ditolak, kamu tidak menyerahkan hidupmu padanya, kamu punya ritmemu sendiri, prioritasmu sendiri, harga dirimu sendiri. Dan inilah keajaibannya. Dalam 70% kasus, ketika seorang pria bereaksi seperti ini, dia akan kembali. Terkadang dalam beberapa jam, terkadang dalam beberapa hari, dia akan mengirim pesan seperti, hei, hari Jumatku baru saja kosong. Kamu masih mau pergi ke pameran itu? Kenapa? Karena kamu baru saja menjadi satu-satunya pria dalam hidupnya yang tidak mengemis perhatiannya. Tapi hati-hati, jika dia tidak kembali, jangan mengejar. Tetaplah pada sistemmu. Tunggu seminggu. Bicaralah dengan seseorang yang baru, karena inilah kebenaran yang brutal. Seorang pemburu sejati selalu berburu. Dia tidak terobsesi dengan satu mangsa. Pola pikir ini akan mengubah hidupmu. Karena alih-alih menempatkan seorang wanita di atas alas dan memohon padanya untuk memilihmu, kamu menjadi pria yang diperebutkan para wanita untuk dimenangkan. Dan ketika kamu akhirnya berkencan dengan salah satu dari mereka, kamu sudah mendapatkan frame yang sempurna. Kamulah hadiahnya, bukan dia, tapi perburuan hanyalah langkah pertama. Karena begitu kamu mendapatkan kencan pertama itu, kamu perlu tahu persis apa yang harus dilakukan. Bagaimana cara membangkitkan emosi yang membuatnya mulai mengejarmu. Dan itu adalah seni yang menuntut ketelitian yang luar biasa. Sekarang saatnya, bagian di mana pria dipisahkan dari anak laki-laki. Kamu sudah mendapatkan kencannya. Kamu telah membuktikan bahwa kamu seorang pemburu, bukan pengemis. Tapi disinilah kebanyakan pria menghancurkan segalanya tanpa menyadarinya. Dengarkan baik-baik, wanita tidak jatuh cinta dengan apa yang kamu katakan. Mereka jatuh cinta dengan apa yang mereka rasakan di dekatmu. Dan ada perbedaan besar antara membuat wanita berpikir dan membuat wanita merasa. Izinkan aku memberitahumu sesuatu yang mengubah cara pandangku terhadap wanita selamanya. Aku punya teman, Bagas, seorang terapis. Suatu hari dia mengatakan sesuatu yang menyadarkanku seperti kilat. Wanita tidak ingat apa yang kamu katakan. Mereka ingat bagaimana kamu membuat mereka merasa. Satu kalimat itu menghancurkan semua yang kupikir ku tahu, karena aku menyadari bahwa selama ini aku telah menanyakan semua pertanyaan yang salah. Apa pekerjaanmu? Dari mana asalmu? Apa kamu punya saudara kandung? Jenis pertanyaan yang bisa ditanyakan pria manapun, jenis pertanyaan yang telah ia jawab ribuan kali kepada ribuan wajah lain yang mudah dilupakan. Tapi inilah rahasia yang hanya diketahui sedikit pria. Ada pertanyaan yang menyentuh lebih dalam, yang menyentuh jiwa seorang wanita. Pertanyaan yang membuat matanya berbinar, yang mengubah napasnya, yang menariknya lebih dekat seolah kamu adalah pria paling menarik di ruangan itu. Misalnya, alih-alih bertanya, apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? Tanyakan padanya, bisakah kamu mengingat saat kamu melakukan sesuatu yang begitu menarik hingga kamu tak bisa berhenti memikirkannya selama berhari-hari? Rasakan perbedaannya. Satu pertanyaan menariknya ke fakta, yang lain menariknya ke perasaan. Alih-alih bertanya, bagaimana harimu? Tanyakan, momen apa hari ini ketika kamu merasa paling hidup? Alih-alih bertanya, apakah kamu punya rencana untuk akhir pekan?
Tanyakan, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang benar-benar gila akhir pekan ini tanpa harus khawatir tentang konsekuensinya, apa yang akan kamu lakukan? Seperti yang pernah dikatakan oleh ahli strategi Firenze, dia yang menguasai emosi saat ini menguasai ingatan masa depan. Karena setiap kali dia mengingat percakapan itu, dia tidak akan mengingat kata-katamu. Dia akan mengingat perasaan itu, percikannya, kegembiraannya, rasa hidup di hadapanmu. Tapi inilah bagian krusialnya. Ketika kamu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, kamu harus benar-benar tertarik dengan jawabannya. Jangan berpura-pura, jangan menggunakannya sebagai tipuan. Wanita memiliki radar emosional yang lebih tajam dari yang bisa kamu bayangkan. Mereka dapat mendeteksi ketertarikan palsu dari jarak bermil-mil. Dan ketika dia merespons, jangan terburu-buru menceritakan kisahmu. Gali lebih dalam kisahnya. Jika dia mengatakan hal paling menarik yang pernah dia lakukan adalah perjalanan ke pegunungan, tanyakan padanya, momen apa yang paling membekas di benakmu? Bagaimana perasaanmu saat mencapai puncak itu? Buat dia menghidupkan kembali emosi itu bersamamu, karena pada saat itu kamu tidak hanya mendengar ceritanya, kamu membuatnya merasakannya lagi, dan dia akan selamanya mengaitkan perasaan itu dengan kehadiranmu. Itulah rahasianya. Kamu tidak hanya mempelajari kisahnya, kamu membangkitkan emosi yang sama bersamamu. Di alam bawah sadarnya, kamu menjadi sumber sensasi-sensasi itu. Dan ada momen-momen yang sangat spesifik ketika kamu akan tahu bahwa kamu telah mendapatkan perhatian emosionalnya sepenuhnya. Matanya berhenti melirik. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat saat kamu berbicara. Dia menyentuh rambutnya atau menelusuri lehernya tanpa menyadarinya. Suaranya melembut, menjadi lebih hangat, lebih lambat, lebih intim. Itulah momenmu. Saat itulah kamu menguji ciuman itu. Tidak rumit. Di tengah percakapan yang intens, biarkan matamu melirik bibirnya sejenak. Lalu, kembalikan ke matanya. Jika dia juga melihat bibir kamu, itu sinyalmu. Jika dia tidak menarik diri, tidak menoleh, mendekatlah perlahan. Tapi inilah jurus pamungkas yang hampir tak seorang pun pria mengerti. Setelah kau menciptakan hubungan emosional yang mendalam itu, setelah kau membangkitkan sensasi-sensasi itu dalam dirinya, kau harus melakukan sesuatu yang sepenuhnya melawan nalurimu, mengakhiri kencan di titik puncaknya. Ya, kamu tidak salah dengar. Ketika percakapan mengalir sempurna, ketika kalian berdua tertawa, ketika dia paling terbuka, paling terhubung, paling hidup, saat itulah kamu berdiri dan pergi. Mengapa? Karena kamu akan membuatnya haus akan lebih. Yang kamu butuhkan hanyalah membuatnya pulang sambil memikirkanmu, memutar ulang setiap detik percakapan itu, bertanya-tanya kapan dia akan bertemu denganmu lagi. Kebanyakan pria merusaknya dengan menunda kencan sampai mati dengan sendirinya, sampai percikannya memudar dan keheningan mengambil alih. Tapi tidak denganmu. Kamu akan pergi ketika dia tidak menduganya, tepat ketika dia ingin kamu tetap di sana. Begitulah cara kamu mengubah momen menjadi kenangan, percikan menjadi hasrat, dan kencan menjadi awal pengejaran emosional. Dan inilah bagian yang paling penting, jangan menjanjikan kencan lagi. Jangan bilang, aku akan meneleponmu atau aku akan menemuimu segera. Tatap matanya dan katakan, aku bersenang-senang denganmu. Lalu cium pipinya dengan lembut dan pergilah. Malam itu dia akan terjaga memikirkanmu, memutar ulang kata-katamu, suaramu, energimu. Dan di pagi hari dia akan menunggu pesanmu. Saat itulah kau memicu kecanduan emosional. Tapi sekarang tibalah bagian paling rumit dari keseluruhan permainan. Mengubah kebutuhan itu menjadi pengejaran aktif. Ini adalah tahap yang paling berbahaya. Kau telah membangun koneksi, kau telah membangkitkan minatnya. Dan sekarang dialah yang mulai mengejarmu. Dia lebih sering mengirim pesan, dia menelepon, dia meminta untuk bertemu denganmu. Dan disinilah 90% pria menghancurkan semua yang telah mereka bangun. Izinkan aku bercerita, ada seorang wanita bernama Andrea. Setelah aku menerapkan semua yang baru saja kuajari, dia mulai mengirimiku pesan setiap hari. Selamat pagi, selamat malam, foto-foto harinya, makanannya, momen-momen kecilnya. Aku berpikir, sempurna. Aku sudah mendapatkannya, dan saat itulah aku membuat kesalahan terbodoh dalam hidupku. Aku menjadi sepenuhnya tersedia. Setiap pesan langsung kubalas. Setiap panggilan kujawab. Setiap ajakan kujawab ya. Dan dalam 2 minggu Andrea berubah dari mengejarku menjadi memperlakukan aku seperti saudaranya. Apa yang terjadi?
Aku menghilangkan ketegangan itu, misteri yang membuatnya menginginkanku sejak awal. Dengarkan baik-baik, karena ini mungkin terdengar kontradiktif, tetapi ini adalah kebenaran terpenting yang akan kau pelajari. Ketika seorang wanita mulai mengejarmu, jangan menjadi sepenuhnya tersedia. Itulah jebakan mematikan yang sering dialami kebanyakan pria baik. Seperti yang pernah dikatakan oleh ahli strategi Firenze yang hebat, kekuatan tidak terletak pada kekuatan yang konstan, tetapi pada kemampuan untuk menarik diri pada saat yang tepat. Setelah kau mendapatkan perhatian emosionalnya, jarak yang terkendali menjadi senjatamu yang paling ampuh. Tapi hati-hati, ini hanya berhasil setelah dia terpikat secara emosional. Jika kau melakukannya terlalu dini, sebelum koneksi itu terbangun, dia akan berpikir kau tidak tertarik dan dia akan menghilang selamanya. Kuncinya terletak pada pengaturan waktu, mengetahui kapan untuk mundur. Jadi bagaimana kamu tahu dia benar-benar terpikat? Sederhana saja. Dia yang memulai sebagian besar percakapan. Dia mencarimu tanpa kamu mengejarnya. Dia membuat rencana denganmu atau dengan mudah menyesuaikan diri dengan rencanamu. Dia mulai berbagi detail intim tentang hidupnya. Dan yang terpenting, dia mulai kesal atau menjauh ketika kamu tidak membalas cukup cepat. Begitu Anda melihat tanda-tanda itu, itulah isyarat Anda untuk mengaktifkan ketersediaan selektif. Jangan selalu senggang ketika dia ingin bertemu Anda. Jika dia mengajak Anda keluar di hari Sabtu, terkadang katakan Anda sudah punya rencana. Jika dia menelepon, terkadang jangan diangkat. Tunggu telepon dia kembali beberapa jam kemudian. Izinkan saya memberi Anda aturan persisnya, struktur yang menjaga permainan tetap dalam kendali Anda. Dari 3 undangan, terima 2 dan tolak 1. Dari 3 panggilan, segera jawab 2 dan kembalikan yang ketiga beberapa jam kemudian. Dari 5 pesan, segera balas 4 dan tunda 1. Apakah itu terdengar terencana? Memang, dan itulah mengapa itu berhasil. Karena wanita secara biologis terprogram untuk menghargai apa yang tidak dapat mereka miliki sepenuhnya. Ini bukan kekejaman, itu psikologi manusia. Tapi ada hal penting, saat kamu menolak undangan atau menunda balasan, jangan pernah menjelaskan dirimu. Jangan bilang, maaf, aku sibuk. Atau, aku tidak melihat pesannya. Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun. Bersikaplah seolah-olah memiliki hidup sendiri. Rencana sendiri, prioritas sendiri adalah hal yang normal. Dan kemudian sesuatu yang menarik akan terjadi. Dia akan mulai berusaha lebih keras untuk mendapatkan perhatian Anda. Pesannya akan menjadi lebih panjang, lebih hangat, lebih detail. Dia akan mulai mengajukan pertanyaan pribadi. Dia akan menyarankan rencana yang lebih menarik. Singkatnya, dia akan mulai mendekati Anda. Tapi sekarang tibalah duel psikologis yang sesungguhnya. Karena begitu dia menyadari bahwa dia terlibat secara emosional, dia akan mulai menguji Anda. Dia akan meniru gerakan Anda, menarik diri untuk melihat apakah Anda akan mengejarnya. Dia akan mengirim pesan yang lebih dingin, membutuhkan waktu lebih lama untuk membalas, membatalkan rencana di menit terakhir. Itu caranya menguji apakah Anda benar-benar berbeda dari pria lain. Dan disinilah pria yang benar-benar percaya diri memisahkan diri dari mereka yang hanya berpura-pura. Ketika dia menarik diri, respons Anda harus sederhana. Jangan bereaksi, jangan mengejar, jangan bertanya apa yang salah, jangan mencoba memperbaiki apa yang tidak rusak. Tetaplah membumi dalam hidup Anda, pekerjaan Anda, tujuan Anda, prioritas Anda. Jika dia kembali, sempurna. Jika tidak, juga sempurna. Karena itu berarti dia memang bukan wanita yang tepat untukmu, namun seringkali dia akan kembali, tetapi kali ini dengan tingkat kekaguman yang baru, karena kau baru saja menunjukkan sesuatu yang tak dimiliki pria lain. Kaulah satu-satunya pria yang takkan menyerah demi perhatiannya, dan dengan strategi ini, kau tak akan membuatnya mengejarmu. Kau akan mempertahankan pengejaran itu selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Mengapa? Karena kau telah mengajarinya sesuatu yang hebat, perhatianmu berharga, waktumu terbatas, dan bersamamu adalah sebuah hak istimewa, bukan hak. Dan sekarang kawan, kaulah yang memegang setiap kepingan puzzle. Saatnya belajar bagaimana mempertahankan kekuatan itu di sepanjang hubungan. Itu dia, peta jalan lengkap untuk mengubah wanita manapun menjadi pengejar emosionalmu. Dari perburuan pertama hingga seni menjaga jarak. Kau bukan lagi pria yang mengemis perhatian. Kaulah pemburunya, pria yang wanita merasa harus taklukkan. Ingatlah kebenaran abadi ini. Dia harus melihatmu sebagai hadiah, bukan sebaliknya. Terapkan semua yang telah Anda pelajari di sini dan Anda akan langsung merasakan perubahannya.
Dan sekarang giliran Anda. Di kolom komentar bagikan satu nasihat yang ingin Anda berikan kepada pria lain tentang topik ini. Kata-kata Anda mungkin saja dapat mengubah hidup pria lain. Dan jika konten ini membuka mata Anda, berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak strategi tersembunyi dari permainan yang hanya sedikit orang yang benar-benar memahaminya.